Saya share screen. Kelihatan ya slide presentasi saya? Kelihatan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi dasar ya. Kita melaksanakan pengukuran minggu depan. Jadi sebelum kita mulai melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita harus memahami konsep-konsep pengukuran jarak, sudut, dan azimut. Karena dalam melakukan pengukuran itu kita tidak bisa langsung melaksanakannya. Jadi harus ada dasar-dasar yang melatar belakangi setiap tahapan proses pekerjaannya. Baik, jadi ada 3 pokok bahasan pada 2 sesi pertama. Jadi nanti kita akan melaksanakan praktikum ini selama 6 sesi ya. Jadi minggu kemarin kita bonus ya karena masih pengenalan, tapi untuk minggu ini kita akan melaksanakan nanti 2 sesi mungkin pengajaran dari saya, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan tugas selama 2 sesi, dan nanti mungkin kita lanjutkan setelah break istirahat siang untuk melanjutkan 1 sesi lagi penjelasan dari saya, kemudian 1 jam pengerjaan soal. Jadi totalnya nanti kemungkinan sih 6 sesi. Baik, kita mulai dari satuan pengukuran. Jadi setiap pengukuran itu pasti ada yang kita harus tentukan satuan pengukurannya apa. Yang pertama adalah panjangan. Satuan panjangan adalah dalam sistem metrik. Sistem ini digunakan hampir di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, 1 meter disimbolkan dengan 1 M, 1 cm menggunakan 1 cm atau 0,01 meter, 1 mm sama dengan 1 mm atau sama dengan 0,001 meter. Jadi nanti untuk beberapa minggu ke depan dalam penerapan pengukuran panjangan di ilmu ukur tanah atau survei terestis dasar ini, Anda menggunakan satuan meter. Jadi kita tidak menggunakan satuan feet atau kaki, tidak menggunakan satuan mil, tapi yang kita gunakan dalam satuan pengukuran di survei terestis dasar ini adalah meter. Mungkin bisa di mute dulu yang ada noise-nya. Oke, terima kasih. Oke, sudah semuanya. Yang berikutnya untuk satuan pengukuran sudut. Nah, ini kita kembali lagi tentang materi yang kemarin ya. Satuan diukur dengan satuan derajat, menit, dan detik. Ini kalau kita menggunakan satuan seksagesimal ya, di mana satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. 1 derajat itu sama dengan 60 menit, dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Di satu lingkaran itu kalau 360 derajat, 1 menit itu 60 detik, dan 1 derajat itu 60 menit, dan 1 menit itu adalah 60 detik. Sehingga kalau 1 derajat itu sama dengan 3.600 detik. Karena 60 kali 60. Ya. Kemudian dalam satuan survei astronomi, besaran sudut dinyatakan dalam jam, hours, menit, minute, dan second. Satu lingkaran itu adalah 24 jam. Jadi kalau kita lihat seperti jam dinding ya, jam dinding yang konvensional ya, bukan yang digital ya. Jadi satu lingkaran penuh itu dibagi menjadi 24, di mana setiap 1 jam itu nilainya setara dengan 15 derajat. Kenapa demikian? Karena dalam satuan seksagesimal, satu lingkaran itu kan sebesar 360 derajat ya. Jadi 360 derajat dibagi 24 itu hasilnya adalah 15. Jadi pada survei astronomik 1 jam itu setara dengan 15 derajat. Kalau dibalik, 1 derajat itu sama dengan 1/15 jam atau sama dengan 4 menit. Di mana 1 jam itu kan 60 ya. Jadi
360 menit dibagi 15, temunya adalah 4 menit. Kemudian dalam sistem sentisimal, nah ini yang kemarin juga sudah disinggung, sudut dinyatakan dalam grid, disimbolkan dengan GR atau mungkin beberapa kasus juga di. Kemudian sentisimal minute disimbolkan dengan C dan sentisimal second disimbolkan dengan CC. Di mana satu lingkaran itu nilainya sama dengan 400 grid. Dengan satu grid itu nilainya sama dengan 100 sentisimal menit dan 1 sentisimal menit nilainya sama dengan 100 sentisimal second. Kalau misalnya kita komparasikan antara satuan pengukuran dalam satuan grid atau sentisimal ke dalam satuan derajat atau seksagesimal, maka satu lingkaran penuh pada sistem sentisimal yaitu 400 grid. Sedangkan satu lingkaran penuh pada sistem satuan sudut seksagesimal adalah 360 derajat. Sehingga di sini nilai 1 grid itu sama dengan 0,9 derajat. 0,01 grid nilainya sama dengan 1 sentisimal menit yang nilainya itu setara dengan 0,009 derajat. Kemudian 0,001 grid atau nilainya sama dengan 1 sentisimal second nilainya sama dengan 0,00009 derajat. Jadi kenapa bisa demikian? Ya karena satu lingkaran 360 ya. Tinggal kalau dibagi 400 ketemunya adalah 0,9. Jadi tadi kita sudah membahas 3 ya, satuan seksagesimal itu dalam derajat, satuan astronomik dalam satuan jam, dan satuan sentisimal dalam satuan grid. Kemudian yang keempat adalah satuan pengukuran dalam radian ya. Kalau kemarin kita baru menyinggung 3, tapi sekarang kita sudah ada 4. Dan radian ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya. Konsep dalam satuan sudut radian itu seperti ini. Misalnya Anda melihat suatu lingkaran yang ada di bawah ya. Satu lingkaran yang di bawah ya. Kemudian di sini terdapat sudut AOB, di mana A dan B ini bersinggungan pada keliling lingkaran. Berbentuk sudut AOB dari pusat lingkaran. Kemudian di sini juga terdapat busur L atau di sini disebut sebagai AB ya. Jadi busur L ini adalah di sini disimbolkan dengan AB. Kemudian kita bandingkan ya. Kalau ini kan kita melakukan perbandingan antara sudut yang terbentuk dari AOB dengan panjangan busur dari AB ya. Kemudian kita bandingkan sudut satu lingkaran penuh pada sebuah lingkaran, di mana sudut satuan penuh dalam sebuah lingkaran sebesar 360 derajat. Sedangkan keliling dari keseluruhan lingkaran itu persamaannya adalah 2πr. Oke, sebenarnya sudah overtime, tapi kita admit saja terakhir. Nah, sehingga ketika kita melakukan pemindahan ruas, sudut AOB sama dengan nilai busur AB ini kita tarik ke perkalian di ruas sebelah kanan. Sehingga AB dikali 360 derajat bagi 2πr. Sehingga besarnya sudut AOB sama dengan AB per R kali radians. Karena nilai radian itu nilainya sama dengan 360 derajat per 2π. Nah, jadi nilai radian itu adalah sama dengan 360 derajat per 2π. Nah, kita fokus ke nilai radian. Nilai radian sama dengan 360 derajat bagi 2π. Berarti ketika 2π ini dipindahkan ruas di sebelah kiri, sehingga dia membentuk perkalian antara 2π radians yang nilainya sama dengan 360 derajat. Sehingga berapa nilai pi radians?
nilai pi radian sama dengan 360 derajat dibagi 2. Karena beda ruas ya, jadi pengali di sini ketika kita pindahkan di sebelah kanan akan menjadi pembagi. Jadi 360 bagi 2 ketemunya adalah 180 derajat. Jadi kalau ditanyain berapa nilai dari pi radian, nah, nilai pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi setengah lingkaran. Lingkaran dengan pusat di O, jari-jari di OA sama dengan R. Jadi R itu adalah jari-jari dari pusat lingkaran ke titik A. Kemudian AB adalah busur lingkaran dengan pusat di O. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi sudut AOB sama dengan besar busur AB dibagi jari-jari R radian. Keliling lingkaran yang berjari-jari R adalah 2πr, sehingga dapat diilustrasikan sebagai berikut. Satu lingkaran penuh yang nilai dalam satuan heksadesimal sebesar 360 derajat, itu sama dengan 2πr bagi R radian atau sama dengan 2π radian. Karena tadi kita sudah menyinggung bahwa nilai pi radian itu setara dengan 180 derajat. Nah, sehingga ketika kita bandingkan dengan satuan heksadesimal akan seperti itu. Oke, jadi ini latihan pertama yang nanti akan Anda kerjakan di sesi ketiga ya. Jadi sesi ketiga Anda mengerjakan 2 soal ini. Tapi saya mau tanya sih, siapa yang kira-kira mau jawab soal nomor 1A? Nanti akan mendapatkan nilai poin plus 5. Plus 5 di nilai UTS. Siapa yang mau coba? Plus 10. Oke, ada yang mau nyoba? Coba Pak, meskipun saya nggak terlalu ini, tapi saya Oke, nggak apa-apa. Siapa? Taruh. Silakan taruh. Bentar ya Pak, saya tulis di ini dulu. Oke, nggak apa-apa. Pak, sudah jadi Pak. Sudah jadi Oke. Pak. Yang lain aja. Salah. Nggak jadi. Oke, nggak apa-apa. Coba aja. Coba, taruh. Pertanyaan kan dicari radian. Yang membesar radian tadi ya Pak, satu pengukuran yang D. Slide sebelumnya. Nah, diketahui panjang sumber jadi 360 derajat sama dengan 2 berapa? 360 derajat 2 per 7 Pi-nya kita pakai 2 per 7 Pak? Iya. Mau tetap Pi atau dibikin 2 per 7? Boleh, bebas.
mati. Oh, 2 aja tidak terlalu boleh. Jawabannya 180 ya, Pak? Kenapa? Jawabannya 180 ya? Jawabannya 180 masih belum tepat ya. Oh, iya, Pak. Oke, ada yang ingin coba? Plus 10 bagi yang bisa menjawab untuk soal nomor 1A. Pak, saya mau coba, Pak. Jawabannya itu yang nomor A itu ini ya, Pak. Pi per 6 radian ya, Pak. Siapa ini? Feni, Feni Pak. ya? Iya, Pak. Oke, gimana caranya? Itu kan, Pak, diketahui sudutnya itu kan 30 derajat kan, Pak. Sedangkan pi radian itu 180 kan, Pak. Pi radian Kan pi radian sama dengan pi radian itu setara dengan 180. Oke. Iya kan, Pak. Terus ini 30 dikali pi per radian, Pak. Jadi 30 dicoret 180 itu 6 Pak. 6 radian. Jadi pi per 6 radian. Oke, iya. Betul sekali. Betul sekali ya. Ini ya. Iya, Pak. Makasih. Saya catat dulu biar ini. Kelas A ya? Iya, Pak. Masih grupnya. Feni siapa? Feni Indriani Opusunggu, Pak. Feni Indriati ya? Indriani Opusunggu. Indriani ya? Iya, Pak. Saya biasanya menuliskan di di grup ya untuk mengingat. Jadi silakan nanti untuk di sesi ketiga teman-teman mencoba untuk menghitung konversi dari derajat ke radian ataupun sebaliknya dalam satuan radian ke derajat dalam hexadesimal. Kita bisa menggunakan patokan ini atau persamaan yang tadi saya jelaskan, atau nanti bisa juga menggunakan penyelesaian seperti yang kemarin kita jelaskan. Kalau yang kemarin kan 30 dibagi 30 derajat ya misalnya dibagi total lingkaran ya, total derajat dalam lingkaran hexadesimal per 360 derajat ya dikali 2 pi radian, itu juga bisa juga. Hasilnya juga sama. Jadinya hasilnya sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Benny. Nah, untuk ini nanti latihannya sudah ada di learning ya. Jadi ini yang pertama, latihan pertama. Baik, yang kedua, kita masuk ke kedua untuk pengukuran jarak. Untuk jarak adalah panjangan terpendek antara dua titik di lapangan secara horizontal. Jadi kemarin saya sempat singgung bahwa jarak itu adalah panjangan terpendek. Jadi misalnya dari Politeknik ke Nagoya, itu yang disebut dengan jarak, itu bukan yang melalui jaringan jalannya, tapi adalah posisi dua titik antara Poltek dan Nagoya yang diambil satu garis lurus pada posisi atau bidang horizontal. Itu yang disebut dengan jarak. Tapi kalau yang ditanyakan jarak menggunakan jarak Poltek dan ke Nagoya pada jaringan jalan, nah itu baru kita menghitung jaringan jalannya. Tapi kalau jarak itu adalah panjang terpendek antara dua buah titik. Nah, pada bidang horizontal. Nah, misalnya di bawah ini ada ilustrasi. Kita akan melakukan pengukuran jarak A ke B. Nah, di sini ada permukaan tanah. Yang kita ukur itu bukan dari A ke B, kemudian kita bentangkan pita ukur miring seperti ini. Karena yang akan didapatkan kalau jaraknya seperti ini adalah jarak miring. Padahal atau sebenarnya panjangan jarak yang akan kita ukur adalah A ke B secara horizontal. Nah, nanti inilah yang nantinya akan kita aplikasikan atau implementasikan pada saat pengukuran minggu depan.
kelas A ini, kemarin Sharon ya yang bikin kelompok ya kalau nggak salah ya. Kelompok ini ya. Sharon ya. Sherino. Oh ya, Serino ya. Sorry. Serino. Serino, saya boleh minta tolong lagi, Serino? Serino ada nggak? Halo, Serino? Oh, nggak ada ya? Oke, nanti mungkin saya japri saja. Saya pengen ini sih, apa data update-nya yang vaksin ya, karena ternyata berdasarkan surat edaran yang terbaru itu, minimum pelaksanaan perkuliahan luring itu adalah 70% sudah vaksin. Sementara kelas A ini baru 50-an persen ya yang sudah vaksin ya, sehingga mungkin nanti pengukurannya dibagi 2 atau 3 shift. Kalau kelas B mungkin lebih harus tertib lagi ya, karena 30-an persen yang sudah vaksin, sehingga harus dibagi 3 atau 4 shift. Tapi kalau kelas malam, keseluruhan mahasiswa masih bisa jalan ya, karena sudah meliputi 70% mahasiswanya vaksin. Ya. Jadi sekali lagi, kembali ke topik bahwasanya jarak itu adalah panjangan terpendek antara dua buah titik di lapangan secara horizontal. Cara pengukuran jarak itu ada dua, yaitu yang pertama adalah cara langsung. Cara langsung, berdasarkan definisinya, berarti kita dapat mendapatkan atau langsung memperoleh jaraknya di lapangan. Jadi kita tidak perlu melakukan post processing atau pengolahan data setelahnya, tapi ketika kita melakukan pengukuran di lapangan, kita sudah bisa mendapatkan data ukuran jaraknya. Alatnya apa saja? Alatnya adalah pita ukur, atau misalnya saat ini dikenal dengan istilah meteran ya, tapi pada survei dasar ini disebut sebagai pita ukur. Kemudian alat bantunya apa? Alat bantunya adalah anjir atau jalon ya. Jadi ini bukan umpatan ya, tapi memang dia istilahnya disebut sebagai anjir atau jalon. Tapi kita tidak ada ya alat ini ya. Kita menggunakan aja tongkat yang ada di kampus atau menggunakan penggaris ya. Sebenarnya akan lebih bagus jika kita menggunakan jalon ya. Jalon umumnya diberikan warna merah dan putih supaya dia kontras dan akan terlihat di lapangan. Kemudian kita perlu juga pen ukur. Pen ukur itu seperti ini ya, seperti jarum ya, yang digunakan untuk melakukan pengukuran jarak antar beberapa titik yang nantinya pita ukurnya kita masukkan di sini. Kemudian unting digunakan agar kita dapat memproyeksikan suatu titik di atas permukaan bumi searah dengan arah gravitasi bumi. Sehingga kalau rekan-rekan melihat di konstruksi perumahan ataupun konstruksi bangunan dan gedung, itu banyak yang menggunakan unting-unting supaya bangunan itu tegak ya. Karena pada prinsipnya unting-unting itu akan searah dengan gravitasi bumi. Jadi unting-unting ini memiliki massa yang dikaitkan pada benang, yang nantinya dia akan mengarah ke pusat gravitasi bumi. Sehingga nanti bangunannya itu akan tegak ya, jadi konsisten tegaknya. Bagaimana cara pengukuran jarak langsung? Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat pita ukur atau meteran yang panjangnya biasanya 50-100 meter. Kalau jarak yang diukur lebih panjang daripada pita ukur, maka dilakukan beberapa kali bentangan. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu garis lurus perlu dilakukan pelurusan menggunakan anjir atau jalon. Diperlukan 3-4 orang untuk pengukuran jarak langsung. Pelurusan adalah menentukan titik-titik antara sehingga terletak pada satu garis lurus atau terletak pada satu bidang vertikal. Jadi, dalam melakukan pengukuran jarak, ini ya yang harus Anda ingat ya. Yang pertama itu Anda harus tentukan alat apa yang Anda gunakan. Misalnya kita sudah dapat lah, yang kita gunakan adalah pita ukur. Pak, kalau misalnya kita nggak ada alat ukur, apakah kita bisa mengukur jarak? Jawabannya adalah bisa. Dengan apa? Dengan menggunakan langkah kaki yang konsisten. Pak, nggak akurat dong? Ya, memang nggak akurat, tapi setidaknya kita bisa melakukan pengukuran jarak. Contohnya ya, misalnya taruh mau melakukan pengukuran, mau beli rumah di perumahan A gitu ya. Kemudian dia mau beli rumah tipe 72 ya. 72 itu tipe rumah lebar 6 meter, panjang 12 meter.
Kemudian untuk memastikan apakah rumah ini lebarnya 6 meter, taruh menggunakan prediksi menggunakan langkah kaki. Coba ini benar nggak sih lebar dari rumah ini 6 meter. Kemudian dia memperkirakan 1 meter itu 1 langkah besar. Nah, ketika dia melangkah, ternyata jatuhnya di 5 langkah, nah ini bisa dipertanyakan. Oh ini berarti nggak 6 meter. Jadi langkah jarak itu bisa digunakan untuk pengukuran jarak, tapi akurasinya tidak baik. Ini digunakan untuk prediksi jarak saja. Jadi akan lebih baik jika kita menggunakan meteran atau pita ukur. Jadi pertama kalau misalnya di sini kasusnya kita sudah punya meteran atau pita ukur, baru kita ukur jarak. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus lihat jarak yang akan kita ukur tuh rentangnya berapa. Apakah bisa dijangkau oleh satu bentangan pita ukur atau tidak? Kalau misalkan kita bisa melakukan pengukuran satu bentangan pita ukur, ya sudah kita langsung bentangkan pita ukurnya dari titik A ke B. Tapi ternyata ketika Anda disuruh untuk melakukan pengukuran di lapangan, ternyata panjangannya itu sangat sangat lebar, maka kita harus melakukan pelurusan dulu. Pelurusan itu pembagian beberapa penggal jarak supaya nantinya kita bisa melakukan pengukuran yang lurus ya. Karena kalau kita tidak menggunakan pelurusan, itu pasti jarak yang akan dibentuk akan tidak lurus. Nah, ini ada ilustrasi ya. Misalnya akan diukur jarak antara titik A dan titik B, seperti pada gambar berikut. Jadi ada dari titik A ke titik B. Pelaksanaan pelurusannya bagaimana? Tancapkan jalon di titik A dan titik B. Jadi, tancapkan dulu jalon A ke B. Nah, kasus seperti ini adalah kasus di mana jarak dari A ke B itu jaraknya lebih panjang daripada pita ukur. Sekali lagi, yang harus dicatat dan garis bawahi adalah pelurusan dilakukan jika ada dua hal. Yang pertama adalah jaraknya itu melebihi panjangan maksimal pita ukur. Yang pertama. Yang kedua adalah dari A ke B itu topografinya itu berbeda secara signifikan atau secara umum disebut sebagai topografinya dari A ke B atau dari B ke A itu naik secara drastis atau turun secara drastis. Jadi topografinya miring lah kalau kita sebut dengan bahasa umum ya. Topografinya miring. Jadi dua itu. Pelurusan hanya dilakukan ketika melebihi panjangan pita ukur atau yang kedua adalah topografinya miring. Kemudian setelah jalon A dan B itu sudah didirikan jalon, orang I berdiri di belakang jalon di A. Jadi salah satu surveyor berjalan di belakang titik di A dan orang kedua dengan membawa jalon di sekitarnya titik A. Jadi orang kedua berjalan di antara titik A dan B, yaitu di titik A. Dengan petunjuk orang satu, orang dua bergeser ke kanan atau ke kiri sampai dicapai orang dua di titik A. Nah, jadi orang di A besar ini melakukan pembidikan jalon A ke jalon B. Jadi ketika membidik jalon A ke B, itu kan kita bisa menghasilkan garis yang lurus ya. Sehingga jalon A itu bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, mengikuti komando surveyor yang di titik A supaya dia bergerak pas di titik antara A dan B itu berada di satu garis lurus. Kemudian bawa jalon di A, nah, jadi tandai di A kecil ini, bawa jalon di A dan jalon di B tampak dari satu berimpit, kemudian jalon di A diganti dengan pen ukur. Jadi tandai dengan pen ukur. Demikian pula dilakukan di titik B, C, dan seterusnya. Nah, melakukan langkah yang sama. Jadi setelah Anda tandai di titik A, surveyor yang kedua juga bergerak ke kanan ke kiri di titik B, tandai, kanan ke kiri di titik C, tandai. Dan selanjutnya Anda bisa melakukan pengukuran dari A ke A kecil, yaitu dari titik awal ke titik pelurusan pertama, diukur sebagai D1. Kemudian dari pelurusan pertama ke pelurusan kedua, A kecil ke B kecil, ada ukur D2. Kemudian dari pelurusan 2 ke pelurusan 3, Anda ukur jarak D3. Dan dari pelurusan ketiga
C kecil ke titik B, Anda ukur jarak yaitu D4. Sehingga jarak AB adalah penjumlahan dari jarak-jarak tadi. Jadi A ke B itu adalah D1, yaitu dari A besar ke A kecil, kemudian D2 dari A kecil ke B kecil, D3 dari B kecil ke C kecil, dan D4 dari C kecil ke D besar. Pengukuran jarak dilakukan 2 kali dari A ke B, disebut pengukuran pergi ya, bukan persegi ya, maaf. Dan pengukuran pulang dari B ke A. Jarak AB adalah jarak rata pengukuran persegi, pergi dan pengukuran pulang. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda melakukan pengukuran jarak, wajib hukumnya itu dilakukan 2 kali. Jadi ada pengukuran pergi dari A ke B dan pengukuran pulang dari B ke A. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan data lebih. Fungsinya data lebih untuk apa? Untuk mengetahui apakah datanya itu konsisten. Kalau datanya nggak konsisten, maka kita harus melakukan pengukuran ulang. Kemudian yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda melakukan pelurusan untuk data pengukuran pergi, itu tidak boleh. Jadi sekali lagi, Anda tidak boleh menggunakan titik-titik pelurusan yang sama ketika Anda melakukan pengukuran pulang. Jadi langkah pertama Anda kan melakukan pelurusan nih dari A ke B ya. Diperolehlah 3 titik pelurusan. Kemudian Anda melakukan pengukuran B ke A. Nah, pelurusannya juga Anda ulang lagi. Nggak boleh Anda berada di titik A, B, C yang sama. Pak, kalau pelurusannya kita menggunakan 2 titik pelurusan, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus sama antara pergi dan pulang. Yang penting pada konsepnya harus berada pada satu garis lurus. Kasus berikutnya terjadi. Pak, bagaimana kita melakukan pelurusan 2 buah titik yang berimpit pada 2 buah bangunan? Karena ketika kita disuruh melakukan pengukuran antara dua titik antar dua bangunan yang jaraknya itu melebihi kita ukur, maka seorang surveyor nggak bisa bidik di belakang titik A ataupun titik B. Kan nggak mungkin ya kita bisa tembus tembok ya. Sehingga bagaimana konsep pengukurannya? Konsep pengukurannya kita perlu membuat garis bantu. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah terlebih dahulu kita tentukan titik di antara A ke B yang kira-kira berada di tengahnya. Nah, kita nggak langsung melakukan pelurusan dari A ke B ke sini, tapi A ke 1. Nah, jadi kita tentukan titik 1 di sini. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah ketika kita tentukan titik 1 di sini, kita melakukan pelurusan seperti langkah yang tadi. Nah, jadi surveyor itu berdiri di titik M ya, M1 ya di sini ya. Ketika M1, surveyor di M1 ini melihat antara titik 1 dan titik B itu berada pada garis yang lurus. Nah, kemudian surveyor yang kedua itu berada di titik 2. Jadi surveyor yang kedua itu bergerak ke kanan ke kiri, mengikuti komando surveyor yang ada di titik 1 supaya dia bergerak ke kanan kiri dan berada pada titik di mana antara titik 1, 2, dan B itu berada pada satu garis. Kemudian tandai titik di titik 2. Kemudian surveyor dari titik 1 dia bergerak ke titik I2 ya, kalau di sini I2. Kemudian dia melakukan pembidikan antara titik 2 ke titik A. Dan menyuruh untuk surveyor di titik 3 ya, saya sebut di sini titik 3, untuk bergerak ke kanan ke kiri sehingga diperolehlah suatu titik antara titik 2 dan titik ini. Ya, ini saya sebut sebagai titik 3 ya. Dan A itu berada pada satu garis lurus. Kita tandai lagi di sini. Kemudian surveyor di titik 2, dia bergerak lagi ke arah M2. Kemudian melakukan pembidikan antara titik 3 ke B berada pada satu garis lurus dan surveyor di titik 2 ini bergerak ke kanan kiri sehingga antara titik 3
kemudian di sini 4, dan B berada pada satu garis lurus. Kemudian berpindah lagi di belakang titik 4. Kemudian melakukan pembidikan antara 4 ke A, dan ada surveyor di titik 5, dia bergerak ke kanan kiri, dan menentukan antara 4, 5, dan A. Itu berada pada satu garis lurus. Kemudian yang terakhir, surveyor ini bergerak lagi ke belakang garis titik 5, maaf. Kemudian membidik antara 5, 4, dan B, itu ke kanan kiri supaya dia berada pada satu garis lurus. Pengukuran ini akan selesai jika ketika kita bidik antara 5, 4, dan B, itu kita tidak perlu melakukan instruksi untuk pindah tempat. Dan ketika kita balik lagi, membidik antara titik 4, 5, dan A, itu terletak pada satu garis lurus, di mana di mana titik 5 ini tidak bergerak lagi, maka pengukuran pelurusan ini sudah selesai Anda lakukan. Sehingga kita akan mendapatkan penggalan A5, 5 ke 4, dan 4 ke B. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran jarak dari A ke 5, kemudian 5 ke 4, dan 4 ke B. Ini baru pengukuran pergi. Pengukurannya pulang bagaimana? Pengukuran pulangnya juga konsepnya sama. Kita melakukan pelurusan lagi, yang tidak boleh kita menggunakan pelurusan 5-4 di sini. Jadi pelurusan lagi, dapat misalnya titik di sini ya, dan di sini ya. Nah, kemudian kita ukur pengukuran pulang. Jadi konsepnya kita harus melakukan pengukuran secara pergi dan pulang. Kemudian kasus yang ketiga adalah pengukuran jarak miring. Pelaksanaan pengukurannya bagaimana? Caranya adalah bentangkan pita ukur secara mendatar dari A ke atas titik A kecil. Ya. Jadi pengukuran untuk bidang miring kita sama ya, konsepnya kita pelurusan dulu ya. Tentukan pelurusan dulu, kemudian kita mendapatkan titik pelurusan A, B, C, D kecil ini. Selanjutnya, fungsi dari titik pelurusan ini untuk menjaga supaya dari jarak ke A ke B itu berada pada satu garis yang lurus. Kemudian karena konsep kita pengukuran jarak itu adalah panjangan terpendek antara dua buah titik pada bidang horizontal, maka kita nggak boleh bentangin dari A ke B itu menggunakan satu pita ukur secara miring. Karena kan konsepnya kita butuh jarak horizontal ya. Sehingga untuk medan yang miring seperti ini, setelah kita melakukan pelurusan, kita menggunakan unting-unting ya, menggunakan bantuan unting-unting yang kita proyeksikan berdiri pada titik yang kita tandai di hasil pelurusannya, misalnya di sini A ya. Kemudian kita ukur jarak dari A besar ke A kecil, jarak dari titik awal ke titik pelurusan pertama. Menggunakan pita ukur, kemudian kita bentangkan pita ukur secara horizontal dari tepat di atas titik A ke titik A kecil. Begitu juga untuk titik A ke B, kita menggunakan bentangan pita ukur juga dan dibantu dengan menggunakan unting-unting. Dan Anda lakukan hal yang sama sampai kita melakukan pengukuran jarak terakhir dari D ke B besar. Sehingga kita akan mendapatkan jarak total A ke B perginya itu dari penjumlahan dari jarak A ke A kecil, A kecil ke B kecil, B kecil ke C kecil, C kecil ke D kecil, dan D kecil ke B. Kemudian untuk pulangnya bagaimana? Pulangnya kita konsepnya adalah Anda harus melakukan pelurusan ulang. Jadi nggak boleh Anda menggunakan titik-titik pelurusan ini. Anda menentukan pelurusan ulang, baru kita melakukan pengukuran lagi pulang. Berarti B ke D kecil, D kecil ke C kecil, D kecil ke B kecil, B kecil ke A kecil, dan A kecil ke A. Nah, ini ilustrasinya bagaimana ketika kita melakukan pengukuran pada medan miring. Pada medan miring berarti, nah ini pita ukur ya, pita ukur Anda bentangkan, kemudian surveyor yang membentangkan dan membaca pita ukur di titik A kecil itu, dia melepaskan unting-unting, menjulurkan unting-unting dan memproyeksikan di atas titik yang sudah kita tandai. Nah, seperti ini.
Ilustrasinya seperti itu. Oke. Selanjutnya nih latihan 2. Latihan 2 ini juga nanti akan dikerjakan. Saya juga sekali lagi akan mencoba memberikan bonus plus 10 di nilai UTS bagi teman-teman yang bisa menjawab soal nomor 1 saja. Oke, siapa yang mau nyoba? Mengapa diperlukan pelurusan pada pengukuran jarak dengan pita ukur? Nah, ini ada 2 konsep ya. Coba siapa yang mau coba? Mengapa diperlukan pelurusan ya? Ada yang mau nyoba jawab? Maulana? Maulana mau nyoba jawab? Masih kurang paham, Pak. Oke. Siapa yang mau nyoba jawab? Serino, mau nyoba jawab soal nomor 1? Serino, halo Serino. Masih kurang paham, Pak. Oke. Belum bisa jawab, Pak. Fauzan Armen? Fauzan Armen ada nggak ya? Ada, Pak. Oke, mau coba jawab? Mengapa diperlukan pelurusan? Nggak tahu? Boleh saya, Pak? Oke, siapa? Amira. Siapa? Dengan nama Amira, Pak. Oke, Amira Leoni. Ya, silakan. Menurut pendapat saya ya, Pak. Betul. Menurut pendapat saya, kenapa kita harus melakukan pelurusan dengan pita ukur? Karena pada saat kita mengukur itu tidak semua permukaan tanah itu horizontal gitu, Pak. Ada dia yang miring atau mengalami permukaan yang tinggi, sehingga kalau kita pakai pita ukur itu sehingga kita harus melakukan pelurusan, apalagi dengan pita ukur, karena sebelum kita melakukan pelurusan atau pengukuran ada yang metode pemenggalan, Pak. Metode pemenggalan itu seperti pita ukurnya itu tidak memenuhi batas ukur yang kita ingin ukur, jadi kita harus melakukan pelurusan supaya bisa mengidentifikasinya dengan tepat. Mantap sekali. Jawaban yang sempurna ya. Jadi saya simpulkan dari jawaban dari Amira itu bahwasanya dia sudah menjawab dengan dua catatan utama ya. Diperlukan pelurusan karena apa? Karena yang pertama, panjangan yang akan diukur itu melebihi dari batas maksimum dari panjangan pita ukurnya ya. Jadi betul. Kemudian yang kedua adalah medan yang diukur itu tidak sepenuhnya horizontal, sehingga kita perlu melakukan pengukuran menggunakan pelurusan terlebih dahulu. Oke, kita catat lagi ya. Amira ya tadi ya, Amira Leoni ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa menjawab untuk latihan 1 dan 2 ya. Jadi tadi yang latihan 1 sudah disinggung oleh Amira. Itu yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah cara pengukuran jarak langsung ya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran jarak tidak langsung, di mana data jarak diperoleh setelah dilakukan perhitungan data hasil pengukuran. Jadi bedanya yang dengan cara yang langsung adalah kalau tidak langsung, kita tidak langsung mendapatkan datanya, harus melakukan post processing terlebih dahulu. Nah ini siap-siap ya, Serino saya tanyain ya setelah ini ya. Cara pengukuran jarak tidak langsung ya. Jadi secara tidak langsung berarti datanya harus dilakukan post processing terlebih dahulu. Menggunakan alat apa? Kita bisa menggunakan alat teodolit. Itu alat utamanya ya. Kemudian rambu ukur, alat bantunya.
Ya, penggunaan teodolit itu nanti akan kita jumpai di minggu keempat. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengukuran atau perhitungan sudut. Ya, jadi sebelum kita bahas di sini, kita tadi sudah membahas ya terkait satuan pengukuran ya. Satuan pengukuran jarak tadi kita tentukan bahwa dalam survei teoritis dasar itu menggunakan satuan meter atau metrik. Kemudian untuk satuan sudut tadi dikenal ada 4 ya. Ada sudut dalam satuan heksadesimal, itu di mana satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Kemudian satuan pada survei astronomik, di mana satu lingkaran penuh itu setara dengan 24 jam. Kemudian satuan sentesimal, yang menyatakan bahwa satu lingkaran penuh itu setara dengan 400 grade. Dan radian ya, di mana satu lingkaran penuh itu nilainya setara dengan 2 pi radian. Kemudian yang berikutnya, materi yang berikutnya tadi, kita membahas tentang pengukuran jarak. Pengukuran jarak itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan jarak langsung. Yang kedua adalah menggunakan pengukuran jarak secara tidak langsung. Konsep utama dalam definisi itu adalah kalau pengukuran jarak langsung, kita bisa mendapatkan langsung datanya di lapangan. Menggunakan alat apa? Menggunakan alat utama, pita ukur dengan alat bantu seperti galon, kemudian pen ukur, dan unting-unting. Kemudian tadi yang dijelaskan Amira benar. Dalam melakukan pengukuran jarak, kita harus memperhatikan medan yang akan kita ukur. Kalau medannya itu melebihi bentangan maksimal pita ukur, atau medannya itu miring, maka kita wajib lakukan pelurusan. Supaya kita mendapatkan jarak antara A ke B, atau dua titik di atas lapangan itu berada pada garis yang benar-benar lurus dan benar-benar horizontal. Kemudian pengukuran yang jarak yang tidak langsung bagaimana? Pengukuran jarak tidak langsung ada pengukuran yang kita perlu melakukan pengolahan datanya terlebih dahulu. Alat yang digunakan apa? Teodolit dengan menggunakan alat bantunya adalah rambu ukur. Yang nantinya akan kita aplikasikan di minggu keempat. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga ya, yaitu pengukuran atau perhitungan sudut. Data arah dan sudut. Arah suatu garis adalah besarnya sudut terhadap arah awal atau arah basis. Arah 0, sedangkan sudut adalah selisih dari dua arah. Arah dan sudut bisa terletak pada bidang horizontal dan juga vertikal. Jadi misalnya Anda bisa melihat ilustrasi dari gambar di bawah. Di sini ada bidang horizontal ya, yang berpusat di O. Kemudian ada satu garis zenit ya, yang dia tegak, memotong tegak lurus pada bidang yang berpusat di O. Berapa sudut zenit? Sekali lagi berapa sudut zenit? Ketika kita membahas zenit, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa zenit ini merupakan salah satu sudut vertikal ya, di mana sudut zenit itu dimulai dari arah 0 derajat, arah tegak ke atas, vertikal ke atas, yang bergerak searah jarum jam. Jadi besaran zenit itu adalah sebesar dari 0 derajat tegak ke arah atas, yang bergerak searah jarum jam. Disimbolkan dengan huruf Z besar. Kemudian dikenal juga sudut vertikal yang kedua adalah Helling, disimbolkan dengan H kecil. Perbedaannya adalah sudut Helling adalah sudut vertikal yang dimulai dari 0 derajatnya itu sejajar dengan bidang datar atau bidang horizontal yang bergerak ke arah atas atau ke bawah. Jadi dari sini kita bisa mengetahui jumlah dari sudut zenit positif dengan Helling positif itu nilainya adalah 90 derajat. Jadi ini ke sini adalah 90 derajat. Untuk memperoleh sudut Helling bagaimana? 90 derajat kurangi sudut zenit. Kemudian ada sudut horizontal. Sudut horizontal adalah sudut yang terbentuk pada suatu bidang horizontal. Pada bidang horizontal ini disimbolkan pada ini ya, bidang datar ya, atau bidang horizontal. Jadi sudut adalah apa? Sudut adalah selisih antara dua buah arah. Jadi misalnya di sini ada arah ke C dan di sini arah ke B. Nah, ini belum ada tulisan B ya. Ini adalah arah ke B. Maka sudut
BOC, nah ini BOC itu adalah sebesar ini, yang merupakan selisih antara arah ke C, OC, dan arah ke B, yaitu OB. Sehingga ini disebut sebagai sudut horizontal. Kemudian terkait dengan pengukuran jarak. Jarak datar adalah jarak dari O ke C. Jadi jarak O ke C itu adalah jarak pada bidang datar. Nah, konsep pengukuran jarak kan harus horizontal ya. Jadi jarak datar itu adalah dari O ke C. Kemudian jarak miring yang mana? Jarak miring itu adalah jarak O ke A. Di mana A itu searah dengan C. Dan tinggi adalah CA. Nah, berikutnya kita coba melakukan pengukuran atau perhitungan sudut dari ilustrasi yang ada di samping ini. Berapa sudut alfa OP? Alfa OP ini sudutnya berapa? Ketika kita membahas bahwa di sini ada simbol A, alfa ya, berarti alfa ini disebut sebagai azimut. Definisi yang pernah saya singgung kemarin bahwa azimut adalah sudut horizontal. Oke, sudut horizontal yang mengacu pada 0 derajat arah utara bergerak searah jarum jam. Sehingga alfa OP atau azimut alfa OP atau azimut OP, ini ya OP, adalah azimut yang dimulai dari 0 derajat arah utara bergerak searah jarum jam. Jadi ini bergerak searah jarum jam. Jadi kalau titik P-nya di sini, azimut OP-nya adalah sebesar ini. Kemudian di sini alfa OQ, berarti alfa OQ adalah azimut OQ. Azimut arah ke OQ. Jadi azimut OQ itu adalah dari 0 derajat arah utara bergerak searah jarum sebesar ini. Sementara beta adalah sudut horizontal. Sudut itu apa definisinya? Definisinya adalah selisih antara dua buah arah. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa sudut yang terbentuk dari POQ, kita bisa menghitung selisih antara dua buah arah, yaitu arah dari azimut I dan azimut ke P. Jadi ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Misalnya azimut OQ ya, azimut OQ itu dari arah utara ke Q itu nilainya misalnya 100 derajat. Kemudian azimut OP itu nilainya misalnya 50 derajat. Maka berapa besar sudut beta? Besar sudut beta adalah selisih antara azimut OQ ke azimut OP. 100 kurangi 50 ketemunya adalah 50 derajat. Sehingga sudut POQ ketemu adalah 50 derajat. Di mana tadi yang saya jelaskan di sini adalah P ini adalah target, Q ini juga target. Jadi ada dua buah target yang dibidik pada satu titik, yaitu pusat lingkaran sebagai titik berdiri alat. Pengukuran arah bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan kompas, bisa menggunakan teodolit yang dibantu dengan kompas, dan juga total station. Oke, ini ada latihan ketiga nih ya, seperti yang saya tadi janjikan ya, Serino ya. Soalnya adalah berapa besar sudut SOC dari selatan ke timur? SOC, nah, soal dari contoh 1 ya. Berapa besar sudut SOC? Berarti SOC dari selatan ke timur. Oke, Serino. Halo Serino, bisa bergabung? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Coba Serino. Berapa besar SOC dari selatan ke timur ya tadi ya? Berapa sudut ini?
Bingung? Coba ada teman yang bisa menjawab SOC ini besarnya berapa? Berapa besar sudut SOC dari selatan ke timur? Seperti biasa plus 10 untuk nilai UTS. 55, Pak. Berapa? 55? Dapatnya dari mana? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke. 45 ya, Pak? Tadi barusan? 45, Pak. Ya, Pak. Feni lagi ya. Kenapa Ya, Pak. bisa 45, Feni? Karena itu kan 90 derajat kan, Pak. Betul. Sedangkan ada itu sudut C dekat T itu, Pak. T besar tuh. 45. Betul. Kan 45 tambah 45 kan, Pak, 90 derajat. Betul. Betul sekali. Feni ya. Sekali lagi Feni dapat lagi 10 poin. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, gitu ya, Serino ya. Bentar. Terus satu nih. Nah, nanti kalau UTS-nya seri Feni itu dapatnya 90, nanti nilainya 110 gitu ya. Jadi 10-nya lari ke UAS. Gitu ya. Serino ya. Oke, halo Serino. Halo, Pak. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh Feni. Saya mau tanya nih, berapa sudut yang terbentuk TOA dari timur ke utara? TOA. Jadi yang sekarang yang ingin kita cari adalah TOA di sini. Ini berapa derajat nih? Gimana, 30, Pak. 30. Oke, kenapa bisa 30? Karena apa? Sembilan 90 dikurang 60, Pak. 90 itu Betul sekali. 60 ditambah 30. Oke, betul sekali ya, Serino ya. Jadi silakan nanti teman-teman mengerjakan soal latihan 3 ya. Jadi ada soal dari contoh 1 dan soal dari contoh 2. Dan latihan 4 ya. Jadi latihan 4 juga kurang lebih sama. Ya. Oh, banyak ya latihannya? Ya memang banyak, tapi sebenarnya nggak sulit sih. Anda banyak latihan, maka Anda akan lebih banyak mengetahui ya. Nanti mengerjaannya seperti biasa, dihitung secara ini ya, tertulis ya. Yang penting satu file itu ada nama dan NIM-nya. Jadi nama NIM 1, 2, 3, 4. Mungkin ada latihan ada sampai ke 5. Oke, materi berikutnya adalah pengukuran atau perhitungan azimut. Azimut dan kuadran. Pengertian kuadran dalam ilmu ukur sudut atau goniometri agak berbeda dengan pengertian kuadran dalam ukur tanah. Dalam ukur tanah, azimut diukur dari arah utara berputar searah jarum jam seperti gambar berikut. Jadi ini juga sudah disinggung pada pembelajaran teori kemarin ya. Jadi azimut itu bergerak dari utara ke timur searah jarum jam. Jadi kuadran pertama itu dimulai dari sejajar sumbu Y sampai ke arah timur sejajar sumbu X. Kemudian kuadran 2 di antara timur ke selatan. Kemudian kuadran 3 itu dari selatan ke barat. Dan kuadran 4 itu dari barat ke utara. Aturannya bagaimana? Aturannya adalah, misalnya Anda perhatikan di sini ada tabel ya. Tabel yang kolom pertama itu adalah parameter. Kolom yang kedua adalah kuadran yang dibagi menjadi 4 subkolom, yaitu kolom 1, 2, 3, dan 4. Subkolom 1, 2, 3, dan 4 ini adalah kuadran ya. Jadi kuadran 1 sampai 4. Dia dikatakan kuadran 1 bagaimana? Dia dikatakan kuadran 1 jika nilai X dan Y-nya itu adalah positif. Jadi nilai X dan Y-nya positif. Nah, jadi kalau pada ilmu ukur tanah, nilai X positif itu ke arah kanan, dan nilai Y positif itu adalah ke arah atas. Jadi kalau dia berada X-nya positif, Y-nya positif, dia berada di kuadran 1.
Kemudian bagaimana ketentuannya jika dia berada di kuadran kedua? Kita lihat. Kuadran kedua adalah X-nya ke arah kanan, berarti dia X-nya positif. Kemudian Y-nya itu ke arah bawah. Ke arah bawah dari mana? Ke arah bawah dari pusat sumbu. Dari nolnya itu adalah di pusat sumbu. Sehingga X-nya positif, Y-nya negatif, dia nilainya adalah kuadran 2. Kemudian kasus yang berikutnya adalah jika nilai X-nya di sebelah kiri dari pusat sumbu atau nilainya negatif, dan nilai Y-nya itu juga berada di bawah dari pusat sumbu atau Y-nya negatif, maka nilainya berada pada kuadran 3. Dan ketika nilai Y-nya positif, nilai X-nya negatif, dia berada di kuadran 4. Dan hal ini juga akan mempengaruhi perhitungan azimut. Perhitungan azimut pada kuadran 1 adalah azimut itu sendiri. Kalau dia berada di kuadran 2, maka nilai hasil perhitungan azimutnya itu perlu ditambah 180 derajat. Kalau berada di kuadran 3, dia juga harus ditambahkan 180 derajat. Kalau dia berada di kuadran 4, berarti dia harus ditambahkan 360 derajat. Nah, ini catatan yang nomor ketiga ini penting juga harus Anda catat. Kemudian bagaimana hubungannya dengan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa? Nah, kalau di kuadran 1, dia nilainya positif semua. Kalau di kuadran 2, dia hanya sin alfa saja nilainya positif. Di kuadran 3, dia nilai tan alfa aja yang nilainya positif, dan di kuadran 4 hanya nilai cosinus alfa saja yang nilainya positif. Nah, ini adalah latihan yang terakhir. Tentukan berada di kuadran berapa titik-titik yang mempunyai koordinat kartesian berikut. Oke, ini nilainya plus 5 saja lah. Nilainya plus 5 saja untuk bantu UTS. Oke, siapa yang mau coba? Selain Feni, Amira, dan Serino. Coba tentukan nilai C ini berada di kuadran berapa? Kuadran 3, Pak. Oke, siapa ini yang jawab nih? Mulyani. Mulyani, mantap kali nih. Oke, kenapa berada di kuadran 3? Karena X-nya itu bernilai positif, negatif, berarti itu di sebelah kiri. Dan Y-nya bernilai negatif juga, dan itu di bawah. Kalau di garis koordinat. Betul sekali, Mulyani. Berarti kalau untuk perhitungan azimutnya ditambah berapa derajat? Masih ingat? Kalau di Oke, saya kasih clue-nya di sini. Maaf, Pak. Berarti ditambah 180 derajat, Pak. Nah, betul sekali. Jadi itu ya. Jadi untuk yang A, B, D, saya kira juga nanti bisa dikerjakan dengan maksimal. Oke, jadi untuk sesi berikutnya, sekarang kan sampai ini jam 9.40 ya. Berarti 2 sesi lagi itu jam berapa? Ini sesinya jam berapa sih? Saya lihat jadwal ya. Jadi kita kan sudah membahas ya tadi. Nah, ini kan sejam. Kita cuma 1 jam aja ya. Jadi Anda ada waktu untuk mengerjakan sampai jam 11.10 ya. Jadi nanti jam 11.10 kita bergabung lagi. Ada 5 soal yang harus Anda kerjakan. Selesai nggak ya? Sampai jam. Kayaknya belum selesai ya. Oke. Sampai jam 12.50 ya. Rekan-rekan, jadi itu ada beberapa tugas. Ada 1 sampai 5 yang harus Anda kerjakan di sesi praktikum ini. Sampai nanti jam 12.50 kita bergabung lagi. Jadi nanti tugasnya itu diupload di learning ya. Sampai jam 12.50. Ada yang ditanyakan rekan-rekan untuk pengerjaan tugas ini? 5 tugas tadi ya, Pak? Ya, 5 tugas tadi yang ada di materi praktikum. Sudah ada di learning. Coba ya, saya share screen lagi supaya kita tidak miss. Jadi, kalau saya lihat tadi untuk setiap
ke contoh soal, teman-teman sudah ada yang bisa menjawab dengan benar ya. Dan saya sangat senang sekali bahwa rekan-rekan bisa menjawab dengan baik. Ini bukan. Oke, silakan Anda nanti akses di learning. Kemudian di sini ada dua materi praktikum ya. Kalau yang teori ini kan sudah kita bahas hari kemarin ya. Jadi Anda nanti bisa digunakan untuk penyelesaian soal. Nah, yang Anda kerjakan adalah yang di sini. Di yang jarak ukur sudut azimut, nah ini ada soal-soal yang ada di materi ini. Latihan 1 sampai latihan 5. Kemudian nanti jam 12.50, nah ini saya buat folder ya. Ini folder baru yang namanya adalah segmen. Pengumpulan tugas praktikum 1 sesi 1 ya. Deadline-nya adalah ini jam 12.50 ya. Saya memberikan poin tambahan ya bagi siapa yang pertama kali upload ya. Saya akan memberikan apresiasi siapa yang ini saya cut off-nya. Jadi Anda nggak bisa ngumpulin lagi jam 12.50. 51 lah. 50 atau ya, jadi jam 13 Anda nggak bisa upload lagi. Jadi saya kira ada beberapa sesi lumayan ya, sekitaran 3 jam yang bisa Anda kerjakan untuk dapat menyelesaikan. Oh ini mana ya tadi tugasnya? Di mana? Oh sorry, saya pindahkan dulu di sini. Saya pindahkan ke ini kelas A. Oke, jadi nanti di submit di sini ya, agar cepat nanti ditulis saja menggunakan tulisan tangan. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman untuk pengerjaan tugas? Atau cut off date-nya saya panjangkan aja ya. Saya kira kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, saya perpanjang sampai jam 17 saja cut off-nya. Cut off-nya itu adalah toleransi keterlambatan ya. Ini due date-nya, due date itu tanggal. Tapi saya tetap memberlakukan penambahan poin untuk yang mengumpulkan pertama 12. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, itu untuk soal-soalnya perlu kita tulis ulang lagi nggak soalnya, Pak? Atau langsung jawab aja? Alangkah lebih baiknya kalau ditulis lagi ya, tapi saya kembalikan ke teman-teman. Minimal diketahui, kemudian ditanyakan apa, dijawab apa. Singkat-singkat saja. Gambaran itu, contoh soal latihan nomor 3 itu. Oh, kalau gambarnya nggak wajib digambar. Karena membutuhkan waktu yang lama ya, jadi langsung dijawab aja. Menggunakan cara ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi selain Taro? Oke, saya kira cukup ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan penjelasan dari praktikum 2 sesi yang pertama. Silahkan 2 sesi yang berikutnya itu Anda lanjutkan untuk pengerjaan soal, dan nanti kita bertemu lagi di sesi sesi kelima ya, jam berapa tadi? Jam 12.50. Jam 12.50 kita bergabung menggunakan link meeting yang lama ya, dan yang sama juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi rekan-rekan semuanya.
kita bertemu lagi nanti siang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.